Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun man suniya ilaihi ma'rufun fal yukafi'hu. Haddatsana, berkata Imam Al-Bukhari, bab siapa yang mendapatkan perbuatan baik, mendapatkan perlakuan baik, maka hendaknya membalasnya. Haddatsana Sa'id bin Ufair qal haddatsana Yahya ibnu Ayyub an Umarah ibni Ghaziyah an Shurahbil maula al-Ansar an Jabir ibn Abdullah al-Ansari qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sunya ilaihi ma'ruf falyujzikhu fa illam yajid ma yujzikhu falyuthni alaihi fa innahu idza athna alaihi faqad syakarahu wa in katamahu faqad kafarahu wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama labisa thawbai zur. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Umar bin Ghaziyah dari Shurahbil maula al-Ansar, maula Ansar, dari Jabir bin Abdullah al-Ansari, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapatkan perlakuan baik maka hendaknya membalasnya. Kalau ia tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, maka pujilah ia. Karena sesungguhnya jika dia sudah memujinya, maka ia telah berterima kasih kepadanya. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sungguh ia telah mengingkarinya. Dan siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak ia miliki, seakan-akan ia memakai dua pakaian kebohongan. Nah, ini hadisnya Bapak dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapatkan perlakuan baik maka hendaknya membalasnya. Ini seperti hadis Ibnu Umar, man sana ilaihi ma'rufan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah. Nah, ini dalam hadis ini, siapa yang mendapatkan perlakuan baik maka balaslah. Balas orang yang berbuat baik tersebut. Nah, kalau misalkan tidak dapat sesuatu yang bisa digunakan untuk balas, maka pujilah. Puji di sini maksudnya doakanlah, sebutlah kebaikannya. Karena dalam hadis lain disebutkan man sunya ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Siapa yang mendapatkan perlakuan baik lalu berkata kepada orang yang berbuat baik tersebut, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh dia sudah maksimal dalam memujinya. Artinya maksud memuji di sini, doakanlah pelakunya, orang yang berbuat baik tersebut, dan juga sebut kebaikannya. Nah, ini Bapak ya. Lalu kata Nabi, kalau kenapa kita diperintahkan memujinya, mendoakannya? Karena sesungguhnya jika dia memujinya, memuji orang yang berbuat baik kepadanya, maka sebenarnya dia sudah berterima kasih kepadanya. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, lalu kita doakan dia, sebutkan kebaikannya, berarti kita sudah berterima kasih padanya. Oh, itu kalau kita mendoakannya atau memujinya. Tapi kalau kata Nabi, kalau kita menyembunyikannya, maka sungguh kita telah mengingkarinya. Mengingkari apa? Kebaikannya, tidak berterima kasih kepadanya. Dan itu tentu bukan sikap terpuji ya. Ada orang yang berbuat baik, dia nggak mau mendoakannya, nggak mau memujinya. Itu sikap kufur nikmat namanya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak dimiliki, maka seakan-akan ia memakai pakaian kebohongan. Siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak dimiliki, maka seakan-akan ia memakai pakaian kebohongan.
Maksudnya apa? Gambarnya seperti ini kata para ulama. Contohnya, seorang wanita punya madu, suaminya punya istri lebih dari dua lah, lebih dari satu. Nah, wanita pertama membanggakan diri di hadapan wanita kedua madunya. Oh, tadi apa si abang suami ngasih saya perhiasan begini dan begitu, padahal nggak dikasih. Dia mengucapkan demikian supaya apa? Supaya madunya ngerasa panas itu. Saya dikasih ini oleh suami saya yang ini, yang dia dikasih saya enggak, akhirnya panas. Nah itu contohnya. Jadi dia mengucapkan suatu seakan-akan diberi padahal tidak diberi. Nah ini namanya orang seakan-akan memakai pakaian kebohongan. Atau kata para ulama seperti misalkan ada orang dia bukan seorang ulama tapi memakai pakaian ulama supaya dianggap ulama. Itu juga orang yang berhias dengan sesuatu yang tidak dimiliki. Nah itu Bapak ya, itu makna hadis tadi. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, diantaranya disyariatkan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Siapapun orang yang berbuat baik kepada kita, maka balaslah dengan yang sama, atau kalau tidak sanggup, doakanlah ya. Nah ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis tadi, membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita itu merupakan sikap terima kasih kepadanya. Dan siapa yang berterima kasih pada manusia, maka dia berterima kasih pada Allah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, dia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, tidak membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, apakah dengan membalas kebaikannya berupa fisik, harta, atau ucapan, itu merupakan sifat kufur nikmat ya. Maka nggak boleh kita kalau ada orang berbuat baik kita diam saja, tidak membalasnya kebaikannya dengan harta, atau tidak didoakan. Ini namanya sifat kufur nikmat. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, tercelaknya orang yang mengaku memiliki sesuatu padahal dia tidak memilikinya. Tercelaknya orang yang mengaku memiliki sesuatu padahal dia tidak memilikinya. Ya contohnya tadi, seorang istri membanggakan diri di hadapan madunya, oh suami saya ngasih ini gelang ini, padahal enggak. Tujuannya supaya madunya cemburu. Atau seperti orang yang memakai pakaian tertentu, golongan tertentu, supaya masyarakat menganggap, oh dia termasuk golongan ini, padahal tidak. Nah orang seperti ini kata Nabi, namanya orang yang berhias dengan sesuatu yang tidak dimiliki. Nah orang seperti itu dianggap memakai pakaian kebohongan, artinya itu dosa ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.